Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat subter semuanya? Oke, sebelum kita lanjutkan ke versi audio, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya agar Mimin makin semangat untuk uploadnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 231-235, Ye Chong terdiam, berpikir bahwa adik perempuan ini cukup pelit. Xiao Yuan, bisakah kamu lebih murah hati? Jangan gunakan pakaian ini untuk membodohimu, aku melihat begitu banyak pakaian indah di lemarimu. Kata Ye Chong, ada apa dengan gaun ini? Aku sudah memakai gaun ini selama bertahun-tahun, aku masih tidak tahan. Kata Ye Yuan dengan wajah memerah. Ye Chong berdiri dan melemparkan kembali pakaian olahraganya. Karena kamu enggan, simpanlah. Berkata, dia berjalan ke lemari Ye Yuan. Apa yang kamu lakukan? Ye Yuan menatap Ye Chong dengan hati-hati. Setelan ini lumayan. Aku belum memakainya, ini dia. Kata Ye Chong, dan mengeluarkan satu set pakaian baru. Tidak, Ye Yuan bergegas untuk mengambilnya. Ini yang baru aku beli. Aku belum mau memakainya. Hei, Xiao Yuan, jangan terlalu pelit. Ye Chong mengangkat pakaian dengan satu tangan berdiri tegak. Dia menghentikan Ye Yuan dengan tangan lainnya. Ye Yuan melompat dua kali, tetapi tidak bisa menjangkau pakaiannya. Ye Chong, letakkan, atau aku tidak akan membiarkanmu. Kata Ye Yuan dengan kasar sambil menari untuk mengenakan pakaiannya. Aku masih takut padamu, Ye Chong tersenyum puas. Baru setelah Ye Yuan terengah-engah lelah, dia duduk di kursi di sampingnya dan mengerutkan mulutnya dengan marah. Ye Chong tersenyum dan melihat lemari pakaian Ye Yuan. Dia menemukan sebuah kotak kecil di dalam lemari. Hei, apa ini? Ye Yuan dengan cepat berdiri. Tidak, itu tidak terlihat. Tapi sudah terlambat, Ye Chong membuka kotak itu. Dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ternyata itu adalah satu set pakaian dalam seksi. Ye Yuan kecil, berapa umurmu? Berani memakai pakaian seperti ini? Kata Ye Chong. Ye Yuan tersipu, dan mengulurkan tangan untuk merebutnya. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Ye Chong menutup kotak itu dan berkata, disita, dan jika aku menemukanmu mengenakan pakaian seperti ini lagi, aku menang. Jangan beritahu ibu kita. Ye Yuan yang ketakutan ini, ya, aku hanya ingin tahu, jadi aku membelinya untuk mencoba. Jangan beritahu ibu. Jika Anda memberitahu Li Sujuan tentang ini, Li Sujuan pasti akan datang ke sekolah langsung, memarahi Ye Yuan sampai mati. Ye Chong memasukkan pakaian dalam seksi dan set pakaian baru ke dalam tas sekolahnya. Dia menggigit kue bulan Telford. Dia benar-benar menikmati kehalusan sutranya. Oke, baiklah, sampai jumpa lagi. Ye Chong mengambil tas sekolahnya dan hendak pergi. Oh, Ye Yuan cemberut dan berkata. Ye Chong tersenyum, dia tahu Ye Yuan kesal karena dia menyambar baju barunya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 10.000 yuan ke kartu bank Ye Yuan. Pelit, saya akan mengirimi Anda amplop merah untuk membeli baju baru. Kemudian Ye Yuan memasang wajah tersenyum. Hihi, saudara, kamu adalah terbaik. Setelah itu, Ye Chong meninggalkan asrama Ye Yuan dan berjalan menuju gerbang kampus. Ye Chong, begitu sampai di pintu, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Ye Chong menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Tian Yongsan. Kamu bersekolah di sini? Ye Chong tidak menyangka sama sekali. Tian Yongsan tersenyum. Ya, kenapa kamu di sini? Oh, kakakku juga bersekolah di sini, kata Ye Chong. Sungguh? Itu juniorku. Siapa namanya? Aku akan lebih menjaganya di masa depan. Ye Yuan, Tian Yongsan diam-diam mengingat nama itu. Nah, omong-omong, apakah kamu punya sesuatu untuk dilakukan? Sekarang kamu berada di sekolahku. Biarkan aku mentraktirmu teh susu. Kata Tian Yongsan, sejak melihat kemampuan luar biasa Ye Chong terakhir kali, Tian Yongsan memandang Ye Chong secara berbeda. Selain itu, Tian Lei juga memberitahu Tian Yongsan untuk lebih banyak berhubungan dengan Ye Chong. Oleh karena itu, Tian Yongsan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ya, Ye Chong sedikit ragu. Lagi pula Long Xiu masih menunggunya di hotel. Kamu tidak ingin menolakku, kan? Tian Yongsan mengerutkan kening, cemberut dan bertanya. Dia adalah primadona sekolah setingkat Dewi, dan tidak ada pria yang pernah mengatakan tidak padanya. Bahkan Ye Chong adalah yang pertama ragu. Hehe, bagaimana mungkin?
karena si cantik diundang, kita harus menunjukkan wajahnya. Ye Chong tertawa. Kalau begitu ayo pergi. Tian Yongsan memiringkan kepalanya dan tersenyum. Keduanya melewati gerbang timur kampus dan tiba di jalan yang sibuk. Jalanan dipenuhi dengan segala macam jajanan gourmet. Toko-toko gourmet ini mengandalkan para siswa sekolah untuk menghasilkan banyak uang, dan penghasilan harian mereka sangat besar. Keduanya masuk ke toko teh susu bernama Naik Suezicha. Dikatakan bahwa itu diturunkan dari negara Jepang, sangat populer di kalangan anak muda dan termasuk minuman borjuis kecil. Bisnis kedai teh susu sangat panas, dan ada 3 antrean panjang di depan konter. Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah mahasiswa dari universitas normal. Tidak ada yang tidak mengenal sekolah Hanada Yongsan. Ketika mereka melihat Tian Yongsan masuk, mata mereka berbinar, dan mereka melihat seorang pria di sebelah Tian Yongsan, dan mereka tidak bisa menahan rasa cemburu di hati mereka. Pria ini tidak terlihat baik. Benar, selera primadona sekolah kita tidak seburuk itu. Keduanya menunggu dalam antrean selama 10 menit sebelum memesan teh susu dan menemukan tempat duduk di dekat jendela. Tian Yongsan tersenyum dan berkata, "Ye Chong, kamu tahu, ayahku sangat memujimu, dan telingaku hampir sakit." "Benarkah?" Ye Chong tersenyum. "Profesor Tian tidak akan membiarkanmu menantu laki-laki." Tian Yongsan tersipu. "HMPH, saya pikir Tuan Ye adalah orang yang serius, tapi dia hanya seorang hooligan kecil yang bisa menjemput perempuan." "Itu tidak benar, saya hanya bermain hooligan dengan orang-orang saya dapat berbicara dengan, dan saya tidak repot-repot berbicara dengan orang biasa," kata Ye Chong. Tian Yongsan memberi Ye Chong tatapan mencela, tapi hatinya cukup bahagia. "Ngomong-ngomong, Profesor Tian sangat kuat. Bagaimana dia bisa mengizinkanmu belajar sebagai guru daripada mewarisi keterampilan medisnya?" tanya Ye Chong. "HMPH, aku tidak akan mendengarkannya. Aku punya rencana sendiri untuk hidup, dan aku ingin melakukan apa yang aku suka," kata Tian Yongsan. Ye Chong mengangguk. "Itu benar. Sebenarnya, ayah saya memaksa saya berkali-kali, hanya karena saya pergi ke universitas normal dan memotong uang saku saya, tetapi pada akhirnya saya bertahan karena saya suka menjadi seorang guru." Tian Yongsan melanjutkan. Ye Chongsin berkata bahwa dia tidak menyangka gadis ini sangat kuat di dalam. "Saya akan lulus dalam waktu kurang dari setengah tahun, dan saya telah menemukan sekolah yang bagus, dan kemudian saya dapat mewujudkan impian saya untuk mengajar dan mendidik orang," kata Tian Yongsan dengan penuh harap. Keduanya sedang berbicara, ketika tiba-tiba seorang anak laki-laki kurus datang. Dia memegang buket mawar di tangannya, kemudian dia tidak bisa membantu tetapi duduk di sebelah Ye Chong, dan mendorong Ye Chong pergi dengan pantat besarnya. "Minggir. Sanshan, bunga ini untukmu." Pria kurus itu memberikan bunga itu kepada Tian Yongsan yang berlawanan. Tian Yongsan tampak tidak sabar. "Jangan Sanshan, simpan saja. Mawar yang begitu indah, hanya kecantikan sepertimu yang layak mendapatkannya. Jika kamu tidak menginginkannya, bukankah itu akan sia-sia, bunga?" Pria kurus itu melanjutkan, "Huang Yan, tolong jangan ganggu aku lagi. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan menyukaimu," kata Tian Yongsan datar. "Mengapa?" tanya Huang Yan sambil mencengkeram dadanya. "Mungkinkah kamu tidak bisa melihat ketulusanku untukmu?" Ye Chong memandang Huang Yan dari samping dan merasa jijik, karena Sanshan sudah punya pacar, dan itu aku. "Apa, Sanshan? Apakah gelandangan ini pacarmu?" Huang Yan menatap Ye Chong dengan tak percaya. Tian Yongsan memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya, berpikir bahwa Ye Chong ini benar-benar berani berbicara omong kosong tentang apapun. Segera, sekelompok siswa yang bergosip berkumpul di sekitar. Gadis sekolah mereka, Sang Dewi, sedang jatuh cinta. Ini berita besar. "Aku ingat primadona sekolah kita menjalin hubungan dengan seorang dokter bermarga Liu di luar sekolah. Kenapa digantikan oleh anak ini? Tapi anak ini tidak terlihat istimewa. Dia tidak setampan aku." Semua orang berbisik. Tian Yongsan tidak sabar untuk naik dan mencekik Ye Chong sampai mati. Tapi sekarang panahnya harus ditembakkan. Setidaknya singkirkan dulu Huang Yan yang menyebalkan. "Benar, dia adalah pacarku," kata Tian Yongsan. Huang Yan menunjuk Ye Chong. "Sanshan, kamu sangat buta, kamu benar-benar jatuh cinta dengan pria biasa." Rambut Ye Chong hitam. "Sanshan, lihat anak ini lebih baik dariku. Lihat penampilanku, lihat pakaianku, lihat sosokku. Kenapa kamu tidak menyukaiku?" Huang Yan hampir berkata dengan sedih. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa. Lelucon jiba macam apa? Dalam hal apa dia lebih rendah dari Huang Yan? Huang Yan baru saja mengatakan
mengatakan bahwa di depannya, dia tidak ingin kehilangan muka. "Kakak, jika kamu tidak ingin dipukuli, berhentilah melecehkan pacarku," kata Ye Chong dengan marah. "Apa-apaan kamu?" Huang Yan mengutuk, mengangkat piring di depannya dan melemparkannya ke Ye Chong. Ini adalah benci mengambil istrinya. Huang Yan akan melakukannya jika dia tidak setuju dengannya. Melihat piring itu akan mengenai kepala Ye Chong, Tian Yongsan menutup mulutnya dengan ketakutan. Dia tidak berharap keributan besar terjadi. Bang! Itu bukan suara piring pecah, tapi suara Huang Yan yang diterbangkan. Huang Yan ditendang keluar oleh Ye Chong, membentur kursi di sebelahnya dengan keras, lalu jatuh ke tanah. Dia hampir kehabisan napas, melolong, "Aduh, Chaoku, kamu berani memukulku, kamu sudah mati," kata Huang Yan dengan gigi terkatup. Ada banyak siswa di sekitar yang mengenal Huang Yan, tetapi dia adalah pengganggu sekolah, dan seseorang berani mengalahkan Huang Yan, itu benar-benar mendekati kematian. Huang Yan bangkit dan menelepon. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin orang masuk ke toko teh susu. Petugas di toko teh susu juga ketakutan. "Tuan-tuan, tolong jangan berkelahi di sini." Keluar, Huang Yan mendorong petugas itu pergi. "Saya memecahkan sesuatu hari ini. Saya akan menemani Anda," kata Chong. "Anak ini, pukul aku sampai mati." Beberapa adik laki-laki berteriak dan bergegas ke Ye Chong tanpa kata-kata lebih lanjut dari Huang Yan. "Ye Chong, hati-hati!" Tian Yongsan menjadi pucat karena ketakutan. Melihat tubuh Ye Chong bergerak, dalam beberapa detik, adik-adik itu semua tergeletak di tanah dan melolong. Semua orang bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Chong melakukannya. Omong kosong ini tahu seni bela diri. Huang Yan menjadi pucat karena kaget. Dia tidak menyangka akan memprovokasi seorang master. Ye Chong berjalan ke Huang Yan sambil tersenyum. "Nak, kamu cukup sombong. Melihatmu seperti ini, kamu pasti menjadi pengganggu di sekolah." "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Huang Yan sedikit takut saat melihat senyum jahat Ye Chong. "Apa yang aku lakukan? Aku akan memukulmu seperti pengganggu di sekolah. Beraninya kamu, kakak laki-lakiku berada di bawah tuan muda kedua dari keluarga panjang." Sebelum Huang Yan selesai berbicara, Ye Chong meninju perutnya. "Au!" Huang Yan melolong kesakitan, meringkuk dan merangkak ke tanah. Itu benar-benar terlihat seperti bajingan. "Nak, kamu sudah mati. Jangan pergi jika kamu punya nyali." Wajah Huang Yan menjadi hijau, dan dia masih berbicara kasar kepada Ye Chong, dan dia harus mengatakan bahwa dia juga orang yang kejam. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke. Aku akan menunggu di sini, dan cepat panggil kakak laki-lakimu untuk dipukuli sampai mati, bajingan kecil." Huang Yan memarahi hatinya, dan kemudian memutar telepon lagi. "Hei, kakak, aku dipukuli apa? Siapa yang begitu berani? Bukankah kamu menyebutkan namaku?" "Bodoh sekali, biarkan dia menungguku." Tian Yongsan menarik pakaian Ye Chong dan berkata, "Ye Chong, kenapa kita tidak pergi sekarang? Apa yang kamu takutkan? Aku belum punya cukup susu, belum minum teh." Ye Chong tertawa. 20 menit kemudian, 3 mobil Honda hitam berhenti di depan kedai teh susu. Selusin pria berjas hitam turun dari situ. Yang pertama memakai kacamata hitam, rantai emas besar di lehernya, tato naga warna-warni di lengan kirinya, dan perut buncit. "Dia punya kaki. Siapa yang berani memprovokasi saya?" Bir Belly meraung begitu dia memasuki pintu. "Saudaraku, ini dia. Huang Yan bergegas maju seperti seorang cucu. "HMPH, coba aku lihat. Berani menantangku? Apakah kamu Neza kecil, dengan 3 kepala dan 6 tangan?" Bir Belly berjalan ke arah Ye Chong. Ye Chong tetap tenang, menatap perut birnya, dan menyesap teh susu. "Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Namaku Zheng Xinhao. Aku bekerja untuk keluarga panjang. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu menyinggung keluarga panjang. Kupikir kamu benar-benar mencari kematian." Ye Chong tersenyum. Terlalu malas untuk menjawab ancaman semacam ini. Saat ini, telepon Ye Chong berdering. Ketika dia mengangkatnya, Long Siyu yang menelepon. "Ye Chong, bisakah kamu kembali? Ibuku telah menunggumu sepanjang hari. Apakah kamu pergi membeli kain dan menjahit pakaian?" Long Siyu berteriak keras. Ye Chong tersenyum, "Saya hendak kembali, tetapi saya dihentikan oleh seseorang. Orang ini mengaku bekerja untuk keluarga panjang, dan dia ingin menghapus saya." "Apa?" Long Siyu berteriak melalui telepon. Dia mengangkat alisnya. "Siapa namanya?" Dia bilang namanya Zheng Xinhao. Ye Chong tertawa. "Apa akun baru dan akun lama? Katakan padanya."
Jika kamu berani menggunakan reputasi keluarga panjangku untuk menipumu, berhati-hatilah karena aku akan membuatnya menjadi berita buruk. Long Xiu berkata dengan marah. Long Xiu menutup telepon, menelepon butler Long, dan menceritakan tentang Zheng Xinhao. Di sisi lain, melihat Ye Chong meletakkan teleponnya, Zheng Xinhao bertanya, "Siapa yang kamu telepon? Mengapa Anda menyebutkan saya? Aku menelepon wanita tertua dari keluarga panjang, dan dia berkata bahwa dia akan mengubahmu menjadi berita buruk." Ye Chong tertawa, "Kentut kamu, bisakah Anda mengenal keluarga Nona Long? Kamu pikir kamu ini apa?" Zheng Xinhao memarahi. Sebelum dia selesai berbicara, teleponnya itu juga berdering. "Hei, siapa itu?" Zheng Xinhao mengangkat telepon dengan tidak sabar. "Oh, ini Stuart Long." Zheng Xinhao, "Bajingan, apakah Anda menggunakan nama keluarga Long saya untuk membuat masalah?" "Chong, apakah kamu mencari kematian?" "Oh, pramugari Long, jangan marah, ada apa denganmu? Kamu memiliki umur panjang, bukan? Aku bukan. Kepala pelayan Long, apa yang terjadi di sini?" Zheng Xinhao tampak bingung. "Cepat dan kembali padaku, atau aku bahkan tidak akan meninggalkan seluruh tubuh untukmu." Stuart Long memarahi. Zheng Xinhao meletakkan telepon, menatap Ye Chong dengan gemetar, menelan, dan bertanya, "Nah, Anda adalah Tuan Ye Chong?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Iya, ini saya." "Oh, jadi Anda adalah teman naga misi. Saya tidak mengenal Taisan dengan mata saya, dan saya menyinggung Anda. Tolong jangan menyimpan dendam." Zheng Xinhao sangat ketakutan sehingga dia segera meminta maaf. "Kenapa? Berhenti melakukannya." Ye Chong tertawa. Beraninya, Tuan Ye Chong, aku pergi sekarang." Zheng Xinhao buru-buru meminta maaf. "Saudaraku, apa yang terjadi?" Huang Yan tidak yakin. Ketika Zheng Xinhao melihat Huang Yan, dia sangat marah. Jika bukan karena anak ini, bagaimana dia bisa memprovokasi teman Nona Long? Ini tidak seperti dimarahi oleh butler Long. "Apa-apaan ini? Jangan membuat masalah untukku di masa depan." Setelah Zheng Xinhao selesai berbicara, dia memberi Huang Yan mulut besar, dan Huang Yan langsung ditampar. Orang-orang di sekitar kagum ketika melihatnya. Pembalikannya terlalu cepat. Tidak ada novel darah anjing yang berani menulis seperti ini. Cao Ku, pacar primadona sekolah, memperlakukan kakak tertua Huang Yan seperti cucu. Sepertinya Nima bukan orang biasa, pantas saja primadona sekolah bisa bersamanya. Zheng Xinhao meminta maaf sebentar, lalu meraih Huang Yan hendak pergi. "Berhenti," kata Ye Chong dingin. Zheng Xinhao tercengang. Kakak Ye, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Apakah kamu tidak perlu membayar untuk menghancurkan toko seperti ini?" tanya Ye Chong. "Oh, benar," kata Zheng Xinhao kesakitan, dan mengeluarkan 5.000 yuan dan menyerahkannya kepada petugas. Kemudian, dia, Huang Yan, dan yang lainnya melarikan diri dengan putus asa. Tian Yongsan menyeringai, "Ye Chong, saya tidak menyangka Anda memiliki latar belakang seperti itu. Anda masih mengenal keluarga Nona Long?" Ye Chong menyentuh hidungnya, "Kebetulan menyelamatkan keluarga Nona Long di kereta berkecepatan tinggi yang datang. Jadi kami saling mengenal." Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Yongsan, Ye Chong meninggalkan sekolah dan naik taksi kembali ke hotel. Siu telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Ye Chong kembali, dia berkata dengan marah, "Mengapa kamu kembali?" "Lama sekali, aku tercekik di sini." Ye Chong tersenyum, lalu memberikan tas sekolah di belakangnya ke Long Xiu. Long Xiu membuka tas sekolah dan menemukan pakaian di dalamnya. Ini adalah setelan kasual kuning dengan kemeja kelelawar di tubuh bagian atas dan celana bloomer di tubuh bagian bawah. "Aku tidak menyangka adikmu cukup cerdas." Long Xiu juga menganggap pakaian itu cantik. Kemudian, Long Xiu tersipu sedikit dan berkata, "Nah, apakah kamu punya pakaian dalam? Apakah kamu tidak punya pakaian dalam? Lalu apa yang saya kenakan di dalam?" Long Xiu sudah membuang pakaian dalam kemarin. Dia merasa berada di gang tadi malam. "Apa yang terjadi di dalam sangat kotor sehingga saya membuang semua pakaian saya." Ye Chong menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak memikirkan pakaian dalam. Namun, dia tiba-tiba teringat pakaian dalam seksi yang disita dari Ye Yuan. Ye Chong menyeringai, "Siapa aku? Saya Ye Chong. Bisakah saya tidak memikirkan masalah sepele seperti itu? Bukankah itu celana dalam? Tentu saja aku membelinya untukmu." Ye Chong tersenyum begitu alami dan berkata terus terang, bahkan Long Xiu benar-benar mempercayainya. Long Xiu melihat ke dalam tas sekolah, dan memang ada sebuah kotak. Dia mengeluarkan kotak itu, membukanya dan berkata, "Aku tidak mengharapkanmu untuk benar-benar berhati-hati.
Sebelum dia selesai berbicara, Long Xiu tertegun di tempat, karena dia sudah membuka kotak itu dan melihat pakaian di dalamnya. Apakah ini pakaian dalam? Ini benar-benar pakaian dalam. Kembalikan dia, ini pakaian dalam yang seksi. Long Xiu ada desakan untuk memarahi ibuku dalam hati. Biarkan aku memakai ini, kamu cantik sekali. Long Xiu mengambil pakaiannya dan menatap Ye Chong, dan berkata dengan marah. Ye Chong memasang tampang polos lagi, kupikir kalian semua di kota mengenakan ini. Bajingan tak tahu malu. Long Xiu sangat marah sehingga dia berlari ke Ye Chong dan menginjak jari kaki Ye Chong. Ye Chong mengeluarkan aduh dan buru-buru mengelak. Keluar, saya perlu ganti baju, Long Xiu berkata sambil mendorong Ye Chong keluar. Long Xiu memikirkannya, dia tidak boleh memakai pakaian dalam seksi juga pakaian dalam, tidak ada cara untuk memakainya terlebih dahulu, tidak ada yang bisa melihatnya di dalam pada akhirnya. Long Xiu tidak punya pilihan selain mengenakan pakaian dalam seksi, lalu mengenakan setelan kuning, yang sangat pas. Dia mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, aku sangat cantik. Ye Chong menjadi tidak sabar dan mengetuk pintu, bagaimana? Sudah selesai, keluar. Long Xiu bersenandung dan berjalan keluar ruangan. Melihat penampilan Long Xiu, Ye Chong tidak bisa merasakan jantungnya bergerak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang mengandalkan pakaian dan kuda untuk mengandalkan pelana, dan memang benar, Long Xiu meletakkan dalam hal ini jas itu terlihat lebih cantik. Melihat tatapan bingung Ye Chong, Long Xiu tidak bisa menahan tawa, tapi itu sangat membantu. Hihi, aku tidak menyangka itu sangat cantik. Ye Chong berkata, HMPH, terserah kamu untuk mengatakan hal semacam ini, siapa yang tidak tahu? Long Xiu mengangkat kepalanya dengan bangga. Keduanya keluar dari hotel, dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka menemukan saudara perempuan dari keluarga Gao masuk dari luar. Gao Tingting dan Gao Sanshan sedang berpegangan tangan, berbicara dan tertawa. Nona Tingting, Nona Sanshan, Long Xiu berteriak, dan berlari ke keduanya dengan gembira. Keluarga Gao di Luzhu, seperti keluarga Long, adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Luzhu. Gao Tingting dan Gao Sanshan adalah anggota keluarga Gao. Mereka dikirim ke Beijiang kota untuk berbisnis, tetapi mereka juga mendapat dukungan dari keluarga Gao di belakang mereka. Jika tidak, Gao Tingting tidak akan dapat memiliki medan listrik sebesar itu, dan Gao Sanshan tidak akan dapat menjadi agen lelang batu giok terbaik kedua di kota Beijiang. 4. Keluarga besar orang secara alami mengenal satu sama lain. Gao Tingting dan Gao Sanshan sama-sama terkejut sekaligus bahagia saat melihat Long Xiu. Gao Tingting memegang tangan Long Xiu dengan terpental. Xiu, lama tidak bertemu. Saat ini, Ye Chong baru saja datang. Wajahnya yang dulu memerah, dia tidak menyangka akan bertemu dengan kedua goblin ini di sini, dan sekarang semuanya akan disalahpahami lagi. Ye Chong, kenapa kamu? Gao Tingting dan Gao Sanshan bertanya serempak. Kalian saling kenal? Long Xiu menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu, Gao Tingting mendengus. Tidak heran kakak Ye Chong mengabaikannya, jadi kamu sudah punya saudari Xiu. Long Xiu mendengar apakah ini baik-baik saja. Dengan cepat menjelaskan, kamu salah paham, bukan itu yang kamu bayangkan. Gao Sanshan tersenyum dan berkata, ayo, kalian semua keluar dari hotel bersama, apakah kamu tinggal bersama tadi malam? Tidak ada yang perlu dijelaskan, kakak Ye, tapi kamu aku orang yang cakap, saudari Xiu, kamu pantas mendapatkannya. Long Xiu menjadi lebih cemas, wajahnya memerah, bukan itu masalahnya. Dia bergerak sedikit terlalu keras, membuka kancing pertama jaketnya. Akibatnya, setengah dari pakaian dalam seksi di dalamnya terbuka. Meski hanya terekspos sedikit, itu sudah cukup bagi Gao Tingting dan Gao Sanshan untuk mengenalinya. Keduanya menatap Long Xiu dan Ye Chong dengan tercengang. Kakak Xiu, aku tidak menyangka kamu akan bersenang-senang seperti ini. Kamu sudah mengenakan pakaian dalam yang seksi. Gao Tingting tidak percaya. Kakak Ye, jadi aku selalu mengira kamu adalah orang yang serius. Jadi kamu masih memiliki kebiasaan ini. Gao Sanshan tersenyum sambil menutup mulutnya. Oh, kamu benar-benar salah paham. Long Xiu berharap bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Bahkan wajah Ye Chong memerah sekarang. Belakangan, Long Xiu menjelaskan selama setengah jam sebelum Gao Tingting dan Gao Sanshan mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Mengerikan, para perusuh ini harus ditangani dengan benar. Gao Tingting berkata dengan marah. Long Xiu mengangguk, jangan khawatir. Aku sudah meminta butler Long untuk menangkap mereka. Hari ini adalah hari kematian mereka. Tapi, kenapa kamu pakai celana dalam seksi? Tanya Gao Tingting. Long Xiu memberi Ye Chong pandangan kosong.
sekarang aku harus bertanya pada penjahat tak tahu malu itu mengapa dia hanya membeli pakaian dalam seksi, untuk. Sesaat, ketiga wanita cantik itu menatap Ye Chong dengan curiga. Wajah tua Ye Chong memerah, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, ini. Tak tahu malu, ketiga wanita cantik itu berkata serempak. Ye Chong mengerang di dalam hatinya, ngomong-ngomong, dua saudara perempuan, mengapa kamu datang ke sini? Mengapa kamu tidak pulang? Tanya Long Xiu. Masih berbicara, Gao Tingting berkata dengan marah. Beberapa kerabat datang ke rumah, dan tidak ada cukup ruang untuk tinggal, jadi mereka mengusir kami. Sungguh, aku bahkan tidak tahu apakah aku dilahirkan dari orang tuaku. Gao Sanshan tersenyum dan menjentikkan kepala kecil Gao Tingting. Kamu adalah satu-satunya yang bisa berbicara omong kosong. Kalau begitu, ayo makan malam bersama, Long Xiu menyarankan. Oke, kata Gao Tingting. Jadi, semua orang datang ke Sanshui Manor Hotel termewah di kota Luzhu, dan memesan satu meja besar berisi hidangan. Dikelilingi oleh tiga wanita cantik, Ye Chong merasa sangat nikmat bahkan saat makan. Dia tersenyum dan berpikir, hal baik semacam ini tidak muncul setiap hari. Saat Ye Chong sedang mengobrol dengan ketiga wanita cantik itu, teleponnya tiba-tiba berdering, dan itu adalah panggilan Wang Changsong. Tuan Ye, apakah Anda masih di Luzhu? Saya butuh bantuan Anda. Putri saya tiba-tiba sakit parah. Wang Changsong berkata dengan nada yang sangat cemas, saya tidak berdaya, Tuan Ye hanya bisa mengandalkan Anda. Ye Chong mengangguk, oke, kamu di mana? Aku akan pergi ke sana sekarang. Tuan Ye, terima kasih banyak, saya akan memberikan alamat rumah saya sekarang. Kata Wang Changsong. Chong menutup telepon Wang Changsong. Gao Tingting mendengar isi panggilan telepon Ye Chong barusan, memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Kakak Ye Chong, orang yang baru saja meneleponmu adalah Wang Changsong, yang dikenal sebagai Tian Yao Wang Zhen, kan? Ye Chong mengangguk, itu benar. Dia, apa? Dia benar-benar mendatangimu. Kamu bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh Wang Changsong. Gao Tingting menatap Ye Chong dengan heran. Dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chong mengetahui keterampilan medis. Long Xiu tersenyum dan berkata, saya percaya, Ye Chong bukan bajingan yang baik, tetapi keterampilan medisnya cukup baik. Hei Xian meletakkan sepotong daging babi rasa ikan suwir ke dalam mulutnya, mengira dia adalah bajingan, mengapa dia bukan orang baik. Sebelum Long Xiu memuji seseorang, apakah dia harus meremehkannya terlebih dahulu? Long Xiu terus berkata kepada saudara perempuan dari keluarga Gao, saya berada di rel kecepatan tinggi saat itu. Jika bukan karena Ye Chong, saya mungkin sudah mati sekarang, dengan bertambahnya usia. Timbulnya bahaya menjadi semakin serius. Terakhir kali saya sakit di rel kecepatan tinggi, itu sudah mengancam jiwa, untungnya saya bertemu Ye Chong. Namun, meskipun jimat batu giok Ye Chong untuk sementara dapat mengontrol kondisi Long Xiu, keburukan dapat meletus lagi kapan saja. Jika dia bertemu dengan dokter dukun seperti Liu Yunzi lain kali dia sakit, saya khawatir nyawa Long Xiu akan hilang. Begitu penyakit Long Xiu disebutkan, Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menamparkan pahanya, kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya, Xiu? Aku punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Long Xiu menatap Ye Chong dengan curiga. Dia tahu bahwa dia dilahirkan dengan masalah fisik, dan dia telah mencari tabib dewa Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menyelesaikan masalahnya. Nyatanya, asparagus yang diperoleh Ye Chong di pelelangan sebelumnya adalah benda yang sangat maskulin dan kaku, yang hanya bisa menahan tubuh yin dan dingin Long Xiu. Tapi asparagus telah diangkut kembali ke desa Xiaoye. Saat itu, ketika Ye Chong mendapatkan ramuan roh ini, dia hanya peduli tentang kebahagiaan, jadi dia lupa bahwa rumput Long Su bisa menyembuhkan Long Xiu. Kalau tidak, dia akan meninggalkan rumput asparagus. Saudaraku, kamu bisa memikirkan apapun yang kamu bisa. Kamu dan saudari Xiu telah tidur bersama, hubungan yang sangat baik, mengapa kamu tidak mencoba yang terbaik? Gao Sanshan tertawa. Long Xiu menjulurkan lidah kecilnya ke Gao Sanshan. Saudari Sanshan, kamu bisa bicara omong kosong. Ye Chong tersipu, dan melanjutkan, nah, bahan obat ada di desa kita sekarang. Setelah aku kembali, siapkan bahan obat sebagai sesegera mungkin, dan kemudian saya akan mengirimkannya kepada Anda. Long Xiu tersenyum, baiklah, terserah Anda, Dr. Ye. Long Xiu mengatakannya dengan santai, tampaknya hanya karena dia tidak ingin merusak minat Ye Chong. Karena dalam hatinya saya rasa tidak ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya secara tuntas. Ye Chong menyesap jus jeruk, lalu berdiri dan berkata, aku akan pergi ke rumah Wang Changsong sekarang, dan semua wanita cantik akan pergi lebih dulu. Setelah itu, Ye
Chong meninggalkan Hotel Sanshui Manor, naik taksi, dan bergegas kepada Wang Changsong untuk memberitahukan alamatnya. Wang Changsong tinggal di kawasan Villa Huating yang paling makmur di kota Luzhu, tempat orang-orang kaya berkumpul. Keamanan villa sudah dilakukan dengan baik. Wang Changsong sudah menyapanya terlebih dahulu, sehingga petugas keamanan mengirim Ye Chong langsung ke gerbang villa Wang Changsong. Wang Changsong dan putranya Wang Feng sedang berdiri di pintu masuk villa. Dia sangat senang melihat Ye Chong muncul, dan bergegas untuk menyambutnya. "Tuan Ye, kamu sudah datang, ayah. Kamu berbicara tentang Tuan Ye, bukan?" Wang Feng merasa sedikit jijik ketika dia melihat betapa mudanya Ye Chong, dan menatap Ye Chong dengan curiga. Wang Changsong memberi Wang Feng pandangan putih, dan berkata, "Apa yang kamu tahu, bajingan kecil, mengapa kamu tidak mengirim sesuatu ke adikmu jika kamu memiliki keterampilan?" Ketika Wang Feng mendengar bahwa dia akan mengirimkan sesuatu kepada saudara perempuannya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia menggigil dan berkata, "Aku tidak berani pergi ke sana, terlalu menakutkan." Ye Chong sedikit penasaran, lagi pula, dia adalah adik perempuannya, bagaimana mungkin pria besar ini menyukai Wang Feng takut? "Ngomong-ngomong, Dr. Wang, ada apa dengan putrimu?" tanya Ye Chong. "Kakakku membenci laki-laki." Wang Feng buru-buru berkata, "Benci pria?" Ye Chong terkejut, ini seharusnya hanya penyakit mental. Ye Chong tahu bahwa wanita membenci pria, biasanya karena mereka telah disakiti oleh pria, dan mereka merasa jijik di hati mereka. Wang Changsong menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Alangkah baiknya jika sesederhana itu, kondisi putri saya jauh lebih serius daripada penyakit mental biasa." Ketika putrinya disebutkan, wajah Wang Changsong menjadi sangat jelek, dan dia melanjutkan, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu," katanya, "sebenarnya putriku sudah lama sakit, tapi tiba-tiba menjadi sangat serius dalam beberapa hari terakhir, ya, sudah menjadi sangat serius." Wang Feng masih sedikit takut ketika dia menyebutkannya sekarang. "Oh," Ye Chong menatap Wang Feng dengan rasa ingin tahu. "Adik perempuan saya awalnya membenci laki-laki di luar, dan kemudian bahkan ayah saya dan saya mulai membenci mereka." Wang Feng berkata, "Bahkan jika saya memasuki kamarnya, dia akan memarahi saya dan memukul saya." "Jelaskan," Wang Feng melanjutkan, "hari ini tiba-tiba menjadi lebih buruk. Saya memintanya turun untuk makan malam di pagi hari, tetapi dia menodongkan pisau ke arah saya. Itu benar-benar serangan yang mematikan. Jika saya tidak berlari cepat, dia akan memukuli saya. Aku sampai mati, itu hilang." Ye Chong melihat ada luka di kepala Wang Feng, mungkin dipukuli oleh saudara perempuannya. Berbicara tentang ini, Wang Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Wang Changsong dan bertanya dengan ragu, "Ayah, menurutku adikku gila, ayo kirim dia ke rumah gila." Wang Changsong menatap tajam Wang Changsong. "Feng, kamu tidak berbakti, apa yang kamu bicarakan? Saya pikir saya harus mengirim Anda ke rumah sakit jiwa." Wang Feng terlalu takut untuk berbicara lagi. Ye Chong mendengar ide umumnya, tetapi dia juga memahami seluk-beluk masalah ini. Sepertinya pasti ada yang aneh dalam masalah ini. "Ayo masuk dan lihat," katanya pada Wang Changsong. Wang Changsong mengangguk dengan sedih. Setelah semua, tiga berjalan ke dalam rumah bersama-sama. Ada banyak ruang di villa, begitu Anda memasuki pintu, Anda akan melihat aula yang luas dan cerah. Di tengah aula terdapat meja makan kayu solid berwarna kuning, dan masih ada sarapan yang belum selesai di meja. Di sebelah kanan aula adalah dapur, di sebelah kiri adalah ruang belajar, dan di sebelahnya ada tangga marmer menuju ke lantai 2. Wang Feng merasa takut saat melihat tangga sekarang, seolah-olah dia takut saudara perempuannya bergegas turun dari atas dengan membawa pisau. "Ya, saudara perempuanku ada di atas, dan kami takut untuk naik sekarang, dan dia akan bertarung dengan siapapun yang naik," kata Wang Feng. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku akan naik dan melihatnya." "Hanya kamu, hati-hati kehilangan nyawamu," kata Wang Feng. "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar punya solusi?" "Memang ada bahaya di sana," Wang Changsong mengingatkan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir." Setelah selesai berbicara, Ye Chong menaiki tangga. Kamar di lantai 2 sangat sunyi, dan suara Ye Chong menaiki tangga terdengar jelas. Boom, boom, boom. Wang Changsong dan Wang Feng mendengarkan langkah kaki Ye Chong di lantai bawah, dan detak jantung mereka mengikuti ritme. Begitu Ye Chong naik ke atas, dia melihat meja kopi kayu solid di ruang tamu di lantai 2, dan sofa kulit di belakang meja kopi. Seorang gadis mungil sedang duduk di sofa dengan kaki meringkuk. Gadis itu sangat halus, tetapi dia terlihat berdaging tetapi tidak gemuk, dan tempat-tempat yang seharusnya berdaging sangat montok. Dia mengenakan piyama, kakinya dipeluk
oleh lengan batu gioknya, dan dia duduk di sofa dengan kedua tangannya, kaki kecil telanjang. Ini Wang Ke, putri Wang Changsong. Apakah kamu Wang Ke? Ye Chong bertanya. Ye Chong menemukan bahwa meskipun Wang Ke cantik, wajahnya yang gemuk tidak memiliki aura muda sama sekali. Matanya cekung dan mati, sama sekali tidak seperti gadis berusia 20-an. Benar saja, ada hantu. Ye Chong sudah mengerti. Ketika Wang Ke menemukan Ye Chong, dia tiba-tiba menjadi gila, mengambil pisau buah di atas meja kopi, dan melemparkannya ke arah Ye Chong. Ye Chong sedikit tersenyum, bagaimana bisa serangan tingkat ini menyakitinya? Dia dengan lembut mengulurkan dua jari, menangkap pisaunya, dan melemparkannya ke tanah. Segera setelah itu, Ye Chong berjalan menuju Wang Ke seolah tidak terjadi apa-apa. Wang Ke menatap Ye Chong mendekat, merasa tidak nyaman. Apa yang kamu lakukan? Keluar, jauhi aku, pria bau, aku benci kamu, Wang Ke mengutuk. Don, jangan takut, aku di sini untuk membantumu, kata Ye Chong sambil tersenyum. Aku tidak membutuhkan pria baumu untuk membantuku, aku berharap semua pria di dunia akan mati, kata Wang Ke dengan kejam. Ye Chong sudah berjalan mendekati Wang Ke. Wang Ke memeluk kakinya erat-erat dan membuat postur defensif, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, sepertinya kamu benar-benar membenci pria. Keluar dari sini, keluar, aku sangat jijik sampai ingin mati saat melihatmu. Wang Ke terus memarahi. Ye Chong tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sangat membenci pria, mengapa ada pria yang berbaring di tempat tidurmu? Kalimat ini mengejutkan Wang Ke, dia tidak menyangka pihak lain akan mengatakan ini. Ayolah. Ini menunjukkan bahwa pihak lain dapat melihat rahasia di tempat tidurnya. Tapi Wang Ke tidak akan menyangkalnya sama sekali. Dia menatap Ye Chong dengan ganas dan berkata, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ye Chong tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mengerti, tonton saja. Dengan mengatakan itu, Ye Chong menoleh dan berjalan menuju kamar Wang Ke. Keluar, jangan masuk. Wang Ke melompat dari sofa dan melemparkan dirinya ke arah Ye Chong. Sepertinya macan tutul betina akan membunuh mangsanya. Wang Ke tidak tinggi, bagaimana dia bisa mendorong Ye Chong? Begitu dia berusaha keras, dia dikeluarkan oleh gaya reaksi, dan jatuh lagi di sofa. Ye Chong mengabaikan Wang Ke, tapi berjalan ke pintu kamar Wang Ke. Seluruh kamar tidur diselimuti awan udara hitam, dan mata Ye Chong tertuju pada tempat tidur di kamar tidur. Yang lain tidak bisa melihatnya, tetapi Ye Chong bisa melihatnya dengan jelas. Dia melihat seorang pria telanjang, atau hantu laki-laki, terbaring di sana ketika dia baru saja naik ke lantai 2. Ye Chong tahu asal-usul hantu ini, itu adalah hantu Niang, yang tercatat di Liao Xiai. Wanita yang menjadi Jianyin secara bertahap akan kehilangan esensinya, menjadi lebih kurus dan mati secara bertahap. Hantu Niang tidak takut pada Ye Chong. Melihat Ye Chong telah menemukannya, dia masih berbaring santai di tempat tidur dengan menyilangkan kaki. Ye Chong mencibir, jadi, kamu, orang jahat itu. Ternyata Wang Ke sudah ditundukkan oleh hantu lumpur yang ini. Hantu Niang memiliki sejenis racun perak, yang dapat mengendalikan pikiran para gadis, membuat mereka patuh melakukan sesuatu dengannya di tempat tidur, dan juga dapat mengendalikan pikiran Wang Ke. Itulah sebabnya Wang Ke sangat membenci pria lain. Tapi Ye Chong juga tahu bahwa bagaimanapun, hantu Niang hanyalah hantu, meskipun dia dan Wang Ke berselingkuh setiap hari, itu hanya dalam pikiran. Tubuh Wang Ke masih perawan, hanya saja energi Wang Ke diserap oleh hantu Niang hari demi hari, hingga suatu hari, energi Wang Ke terserap seluruhnya, dan dia meninggal. Hehe, aku tidak menyangka kamu memiliki Taoisme. Kamu jauh lebih baik daripada para pendeta Tao sebelumnya, mereka bahkan tidak bisa melihatku, hantu lumpur. Yang berbaring di tempat tidur percaya diri, tetapi dia mencibir tajam. Faktanya, Wang Changsong tidak pernah berpikir bahwa Wang Ke mungkin dirasuki roh jahat. Dia juga telah meminta banyak pendeta Tao dan Master Feng Shui untuk melenyapkan hantu. Tetapi orang-orang penipu ini tidak menemukan apapun. Ye Chong berkata dengan suara dingin, aku akan menyingkirkanmu hari ini, sehingga kamu tidak akan menyakiti gadis-gadis yang tidak bersalah di masa depan. Terserah kamu pikir kamu ini siapa, kata hantu Niang dengan marah. Lagi pula, ketika dia mengangkat tangannya, aura hantu hitam melesat ke arah Ye Chong dengan sangat cepat. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, energi hantu hitam itu langsung hilang. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan jimat giok dan menembakkannya ke hantu Niang dengan suara desir. Sebelum hantu Niang bisa bereaksi, dia dipukul oleh jimat giok, dan asap putih keluar dari tubuhnya dengan desisan. Hantu Niang meratap, melompat dari tempat tidur, dan menatap Ye Chong dengan ngeri.
Setelah hanya satu konfrontasi, hantu Niang menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingan lawan. Melihat adegan ini, Wang Ke berlari dengan tergesa-gesa, meraih lengan Ye Chong, dan berteriak, "Jangan sakiti dia, jangan sakiti dia." Ye Chong menghela nafas, sepertinya Wang Ke terlalu diracuni. Dia hanya memiliki hantu lumpur yang ini di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana hantu lumpur yang bermain dengannya, dia bersedia melakukannya. Ye Chong tidak punya pilihan selain mengetuk pelipis Wang Ke dengan ringan. Wang Ke hanya merasakan aliran dingin ke dalam pikirannya, dan ketergantungannya pada hantu laki-laki menghilang seketika. Matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Wang Ke jatuh di tubuh Ye Chong, dan Ye Chong memeluk Wang Ke untuk mencegahnya jatuh. Meskipun sosok Wang Ke tidak tinggi, dia adalah tipe gadis yang terlihat kecil dan cantik. Namun, bagian tubuhnya yang seharusnya tumbuh daging sangat montok, dan sangat elastis saat dipeluk. Pada saat yang sama, hantu Niang berubah menjadi awan energi hitam, ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mengambil keuntungan dari gangguan Ye Chong, dia bergegas ke jendela, dan dia akan berhasil. Ye Chong mendengus dingin, tidak semudah itu untuk melarikan diri. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat batu giok lain dan meremas formula di tangannya, yaitu seni 5 guntur Dewa Naga. Segera setelah itu, jimat giok memukul hantu Niang dengan suara ledakan, meledakkannya dan menghancurkannya. Hantu yang tinggal di kota ini tidak sekuat hantu di pegunungan liar, dan sejak Ye Chong jatuh dari tebing terakhir kali dan mendapat petualangan, kekuatannya menjadi lebih kuat, sehingga sangat mudah untuk membunuh lumpur ini, Sun Ghost. Baru saat itulah Ye Chong melihat Wang Ke dalam pelukannya. Wang Ke sudah bangun dengan santai, tapi dia masih terlihat lemah. Sudah begitu lama, Wang Ke telah dipanen oleh hantu lumpur yang untuk mengisi kembali Yang, dan tubuhnya jelas ditarik berlebihan. Jika Ye Chong muncul setengah bulan kemudian, saya khawatir Wang Ke akan tersedot dan mati. Ketika Wang Changsong dan Wang Feng di lantai bawah mendengar suara keras barusan, mereka berlari satu demi satu. Keduanya tidak berani lari ke lantai 2, tetapi menjulurkan kepala ke tangga di lantai 1,5 dan bertanya, "Tuan Ye, ada apa? Apakah Anda baik-baik saja?" Ye Chong menjawab, "Saya baiklah. Ayo." Begitu Wang Changsong mendengar ini, dia mengangkat kakinya dan berjalan. Wang Feng sepertinya tidak mempercayai Ye Chong, jadi dia menarik lengan Wang Changsong dengan ragu-ragu. Wang Changsong memelototi Wang Feng, lalu berlari ke lantai 2 dalam beberapa langkah. Wang Feng memikirkannya, lalu ditindaklanjuti. Keduanya berjalan, dan mereka menemukan bahwa adik perempuan itu tidak lagi gila. Dan mereka terkejut menemukan bahwa Wang Ke jatuh ke pelukan Ye Chong. "Persetan, apa yang terjadi?" Wang Feng melihat semua ini dengan tidak percaya. Adik perempuannya paling membenci laki-laki, sampai berteriak dan membunuh. "Mengapa Anda benci berada di pelukan pria sekarang? Mungkinkah Ye Chong sama sekali bukan laki-laki?" Memikirkan hal ini, Wang Feng diam-diam melihat selangkangan Ye Chong. Wang Changsong juga sangat terkejut. "Tuan Ye, apa yang terjadi pada putriku?" Meskipun Wang Ke jatuh ke pelukan Ye Chong dan lemah, tetapi pikirannya masih jernih. Ketika dia melihat Wang Changsong dan Wang Feng masuk, dia tersipu dan terlihat malu. Berkata, "Ayah, kakak, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah." Suaranya masih lemah. "Bagus, bagus." Wang Changsong sangat gembira. Ye Chong membawa Wang Ke tempat tidur dan menyuruhnya berbaring. Kemudian dia berkata, "Tidak apa-apa sekarang, saya akan menyiapkan obat tambahan nanti, dan Wang Ke akan dapat pulih setelah meminumnya selama setengah bulan." Setelah itu, Ye Chong menjelaskan alasan masalah tersebut kepada mereka. Namun, untuk mempertimbangkan wajah Wang Ke, Ye Chong hanya mengatakan bahwa Wang Ke dikendalikan oleh hantu, dan tidak mengatakan bahwa hantu ini masih memiliki kemampuan untuk memanen yin dan mengisi kembali yang. Wang Changsong dan putranya bingung, tetapi mereka tidak mempedulikannya saat ini. Wang Ke baik-baik saja sekarang, itu sudah cukup. Bagus sekali, terima kasih Dr. Ye." Wang Changsong mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wang Feng juga mengangguk kepada Ye Chong, "Tuan Ye, saya meragukan keterampilan medis Anda sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu baik." Wang Changsong berkata dengan emosi, "Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak punya pilihan." Wang Changsong benar-benar meneteskan air mata. "Putri, aku telah membuatmu menderita." Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Wang Ke, ingin memegang tangan putrinya sendiri. Tapi saat ini, Wang Ke tiba-tiba menarik tangannya. Suasana menjadi sedikit canggung untuk sementara waktu. "Tuan Ye, apa yang terjadi di sini?" Wang Changsong bertanya dengan cemas, bersambung.